Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai kenikmatan, salah satunya nikmat sehat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Ibrati dengan NIM 1601-4218 dari jurusan PG PAUD Rombel 1 angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang manajemen kepemimpinan PAUD. Video ini dibuat sebagai pengganti tugas ujian akhir semester manajemen dan kepemimpinan PAUD. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri merupakan suatu pengelolaan, pengorganisasian dan mengawasi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya berupa material. Agar dapat tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pendidikan sendiri memiliki fungsinya. Terdapat 4 fungsi dalam manajemen kependidikan PAUD. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan sendiri berfungsi untuk menentukan visi dan misi maupun tujuan serta strategi dalam manajemen kepemimpinan PAUD. Yang kedua ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini sendiri tentunya bertujuan untuk menentukan tugas apa yang nantinya harus dijalankan dan harus dilaksanakan ketika kita memanajemen suatu lembaga PAUD seperti itu. Yang ketiga ada kepemimpinan. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Dalam kepemimpinan ini harapannya mampu menciptakan kegiatan, motivasi, dan mampu mengarahkan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir ada pengawasan. Tentunya dalam suatu kegiatan pasti ada monitoring atau pengawasan. Dalam pengawasan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan apakah komponen di bawahnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Dalam pengelolaan sekolah tentunya ingin mencapai tujuan sekolah dengan baik. Dalam mencapai tujuan sekolah yang baik pula harus berdasarkan beberapa prinsip yang ada. Ada 6 prinsip di dalamnya. Yang pertama ada prinsip efisiensi. Yang kedua ada prinsip efektivitas. Yang ketiga ada prinsip pengelolaan. Yang keempat ada prinsip pengutamaan. Yang kelima ada prinsip kerjasama. Dan yang terakhir ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Dalam manajemen kepemimpinan PAUD sendiri terdapat beberapa macam-macam manajemen, seperti manajemen sarana dan prasarana. Apa sih manajemen sarana dan prasarana? Manajemen sarana dan prasarana adalah apakah dalam suatu lembaga tersebut sarana dan prasarananya itu sudah memadai atau belum, seperti sarana-sarana yang pada umumnya ada di lembaga PAUD seperti alat bermain untuk anak, ruangan yang bagus, ruangan yang layak pakai, ruang kelas, seperti itu. Yang kedua ada bagian personalia, manajemen personalia. Dalam manajemen personalia atau kepegawaian di sini adalah apakah dalam menerima suatu guru atau pengajar, apakah terdapat kualifikasi khusus untuk tenaga pendidiknya atau tenaga pengajarnya atau belum, seperti itu. Karena
manajemen personalia yang baik adalah manajemen personalia yang sudah menerapkan ketika adanya suatu tenaga kerja atau pendidik yang masuk sudah memiliki kualifikasi khusus, seperti contohnya yang satu ranah dengan lembaga PAUD, misalkan minimal S1 jurusan PK PAUD ataupun yang hampir sama seperti itu. Yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Nah, dalam manajemen kesiswaan ini juga apakah ada kriteria khusus dalam penerimaan peserta didik baru atau adakah pembatasan jumlah siswa dan lain sebagainya. Yang keempat ada manajemen hubungan dan masyarakat. Hubungan dan masyarakat juga cukup penting karena dalam lembaga PAUD juga kita tidak jauh dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kelima ada manajemen kurikulum. Apakah kurikulum yang digunakan apakah kurikulum yang digunakan pada lembaga tersebut masih menggunakan kurikulum lama atau sudah menggunakan kurikulum baru, seperti itu. Dan yang berikutnya ada manajemen keuangan, tentang kontrol keuangan pada lembaga PAUD tersebut. Kira-kira dari mana saja uang pemasukannya dan pengeluarannya, alokasinya mau kemanakan saja, seperti itu. Untuk yang berikutnya ada manajemen pembelajaran yang seperti apa sih yang diterapkan dalam lembaga tersebut, seperti itu. Yang berikutnya ada manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan dan memperkenalkan lembaga PAUD tersebut kepada masyarakat, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ada manajemen supervisi, monitoring, dan evaluasi, karena dalam suatu lembaga kita juga perlu adanya monitoring dan evaluasi demi terciptanya lembaga PAUD yang lebih baik lagi dan terus berbenah dari hal-hal yang kemarin, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada masih banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.